Ya, tolok ukur kebahagiaan itu memang berbeda-beda ya satu sama lain. Ada yang sudah merasa cukup dengan materi yang sudah dimiliki, tapi ada juga yang selalu merasa berkekurangan karena tidak pernah bisa bersyukur. Nah, ini akan kita bahas hari ini ya, bagaimana caranya membangun keluarga bahagia. Dan sudah hadir seorang psikolog yang cantik sekali. Selamat pagi Mbak Ana Surti Aryani atau Mbak Nina ya. Selamat pagi Mbak Nina. Selamat pagi Ayah. Coba dong diceritakan pada kita berdua nih. Kita kan masih amatiran ceritanya. Bagaimana sih sebenarnya definisi keluarga bahagia itu seperti apa? Oke, aku setuju bahwa keluarga bahagia itu memang yang tadi bisa bersyukur. Tapi memang sebelum bersyukur, biasanya kita bilang bahwa kebutuhannya dia itu terpenuhi. Yang namanya kebutuhan itu kan macam-macam. Bisa mulai dari kebutuhan biologis seperti makan gitu ya, juga kesehatan, juga termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, sandang pangan papan itu pastinya, terus kemudian kebutuhan finansial gitu dan lain-lainnya. Itu kalau yang paling basic sekali. Sebenarnya siapa yang seharusnya lebih berperan untuk mengendalikan faktor keluarga bahagia ini, Mbak Nina? Sebenarnya semuanya berperan. Bapaknya berperan, ibunya berperan, anaknya berperan. Bapaknya bayangkan kalau misalnya dia tidak bisa memimpin keluarganya, kayaknya kurang oke ya gitu ya sebagai seorang ayah gitu. Juga biasanya seorang ayah kita bilang menafkahi keluarganya, itu yang tradisional. Terus kemudian kalau ibunya ini biasanya perannya adalah mengharmonisasi keluarganya. Jadi kalau misalnya ibunya itu bisa mengenali keunikan masing-masing anggota keluarga, kayak misalnya, oh dia nih sukanya kegiatan ini, si ini sukanya kegiatan itu. Jadi kan hari Minggu bisa kompak gitu kan kita ya punya kegiatan bareng. Nah terus kemudian anak-anaknya. Anak-anak yang penurut biasanya jauh lebih membahagiakan buat orang tuanya ketimbang yang badung. Pasti gitu ya. Pasti ya. Cuma tidak berarti kalau anak-anaknya badung itu keluarganya nggak bisa bahagia. Tetap semuanya bisa bahagia. Tapi yang menjadi motor penggerak itu sendiri adalah orang tua atau bagaimana sebenarnya? Biasanya kita memang bilang orang tuanya motor penggeraknya. Karena orang tuanya yang jadi pusat dari keluarga itu. Kan nggak mungkin ada keluarga kalau belum ada orang tuanya. Si ayah dan si ibu itu kan biasanya kan kita bilang begitu. Nah jadi orang tuanya nih memang yang jadi pusatnya, nantinya yang lainnya mengikut gitu. Tapi yang lainnya tetap bisa punya peran yang besar untuk membentuk kebahagiaan dari keluarga ini. Nah Mbak Nina, kalau kita berbicara masalah hidup lah, tidak hanya di keluarga, orang selalu berkata hidup tuh ada konflik, ada masalah, itu udah jelas. Apakah kalau dalam satu keluarga terjadi satu konflik, katakanlah seperti itu, bisa mengancam tidak indahnya satu kebahagiaan satu keluarga itu sendiri? Keharmonisan keluarga. Biasanya gini, keluarga manapun pasti punya konflik, nggak mungkin enggak gitu. Nah, yang kadang-kadang orang harus melihat konflik itu bukan pengancam keutuhan rumah tangga, tapi seringkali itu adalah jalan menuju kebahagiaan yang jauh lebih tinggi nantinya. Naik kelas gitu ya kebahagiaannya. Bayangkan kalau misalnya kita sekolah, kita nggak ada ujiannya, kita nggak akan naik kelas dengan sempurna, gitu ya. Begitu juga sebuah rumah tangga. Kalau nggak ada ujiannya ya tentunya beda lah kualitasnya ketimbang yang sudah mengalami berbagai macam ujian itu. Nah, yang disebut konflik itu bisa macam-macam. Jadi terutama gara-gara ada yang namanya perbedaan. Perbedaan itu kan bisa mulai dari perbedaan sifat, perbedaan prinsip, perbedaan kebiasaan, perbedaan budaya, keagamaan gitu, macam-macam. Dan sebetulnya semua perbedaan itu bisa menimbulkan konflik, tapi tidak berarti itu merusak kebahagiaan rumah tangga.